peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali para peserta webinar Sekolah Filsafat Islam Musa Asy'ari SFIMA. Ini adalah pertemuan ke-8 BIS 3 yang diselenggarakan pada hari ini Minggu 24 Juli 2022. Peserta webinar SFIMA yang saya hormati, pada pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-8, akan hadir di tengah-tengah kita Bapak Pemateri, Bapak Budi Sugandi MSc. Tema yang akan diangkat pada pertemuan pagi hari ini berjudul Filsafat Ekonomi, Tantangan Umat Islam di Masa Kontemporer. Nah, para peserta webinar SFIMA yang saya hormati, dasar pemikiran dari tema ini adalah kajian mengenai filsafat ekonomi. Ini merupakan kajian yang cukup menarik karena di satu sisi memiliki dimensi filosofis tetapi juga memiliki dimensi realitas. UK loh dia tuh. Oke, baik. Prof. Waston mungkin bisa di-mute dulu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, kajian mengenai filsafat ekonomi ini menurut panitia adalah tema yang cukup menarik untuk diangkat, baik dikupas dari sisi filosofisnya, nanti akan dikemukakan oleh narasumber apa dasar-dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari filsafat ekonomi. Namun di sisi lain ini adalah fenomena aktual mengingat realitas saat ini di era kontemporer ini dengan mengambil kasus Islam, bagaimana tantangan di era kontemporer. Sebagaimana yang kita tahu hari ini dunia sedang menghadapi ketidakpastian, resesi global terjadi akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang dampaknya hingga hari ini. Kemudian perang Rusia-Ukraina yang cukup signifikan menyebabkan berbagai krisis terutama energi dan pangan. Ini tentu saja menjadi persoalan ekonomi global di mana berbagai entitas peradaban menawarkan diri untuk menjadi solusi alternatif. Nah, bagaimana Islam memberi solusi itu? Apakah solusi yang diberikan memiliki landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang cukup kuat? Atau hanya sebuah nostalgia masa lalu yang lagi-lagi tidak mampu menjawab solusi dan memberikan penyelesaian yang bersifat real pada hari ini. Nah, para peserta webinar hadir di tengah-tengah kita, Bapak Budi Sugandi. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Budi Sugandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Zuri. Ya, selamat. Ya, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin tak kenal maka tak sayang. Mungkin para peserta webinar saya perkenalkan dulu Bapak narasumber hari ini. Sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian, Bapak Budi Sugandi. Tampangnya cukup energik dan ganteng, penuh semangat. Alhamdulillah. Iya, sekedar apa namanya? Sekedar membacakan apa namanya? CV secara singkat dari Bapak Budi Sugandi. Beliau adalah Ketua Umum MIS Tiongkok, CEO Chair Year 20, CEO dari Click Coaching. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Sunan Kalijaga. Ya, ternyata ini salah satu murid dan santrinya Prof. Musa Asy'ari ternyata ya. Betul. Tapi beliau melanjutkan master dari Marmara University Istanbul Turki dan Technische Universität Braunschweig Jerman. Saat ini sedang proses menyelesaikan PhD di jurusan Education Leadership and Management Southwest University China. Nah, para peserta webinar melihat dari latar belakang narasumber kita luar biasa. Kalau kajian filsafat ekonomi sebagai kajian interdisipliner, maka Bapak Budi Sugandi
dilihat dari riwayat singkat pendidikannya, ini cukup representatif dan kapabel untuk memberikan perspektif dan paradigmanya membahas topik hari ini. Nah, sejak kuliah ke luar negeri pernah meraih berbagai prestasi. Maaf, ini saya singkatannya tidak tahu, tapi saya bacakan saja. GTP Turki Burslari Master, kemudian Erasmus Mundus di Jerman dalam program exchange, kemudian Australia Award Leadership and Scale-up Business, kemudian CGC China sedang ditempuh PSD. Beliau menulis berbagai buku, artikel jurnal internasional, dan artikel opini di beberapa media nasional seperti Media Indonesia, Detik, Investor Daily, dan Harian Kompas. Dan saat ini aktif menjalankan startup bisnis, konsultan, dan menjadi CEO Chair Year 20 Indonesia 2022. Nah, itulah para peserta webinar singkat dari kurikulum vitae Bapak Budi Sugandi. Para peserta webinar, cukup banyak waktu yang kita sediakan untuk mengupas tema pada pagi hari ini. Barangkali Pak Budi Sugandi akan mendeskripsikan itu semua. Beliau akan mendeskripsikan secara langsung, sehingga mungkin kita harus penuh konsentrasi dan concern karena tidak ada PPT yang akan ditampilkan di sini. Maka statement-statement beliau, pernyataan dari narasumber ini perlu kita simak dengan seksama sehingga nanti bisa kita kembangkan dalam proses dialog. Saya berikan waktu sekitar maksimal 60 menit untuk mendeskripsikan topik-topik atau analisis yang akan dikemukakan oleh Bapak Budi Sugandi, dan nanti ada sesi untuk dialog atau tanya jawab bagi peserta webinar pada pagi hari ini. Demikian Pak Budi Sugandi dan peserta seminar, saya tidak usah sapa satu persatu, tetapi saya ucapkan selamat datang, selamat berdiskusi, dan mari kita ikuti paparan dari narasumber kita, Bapak Budi Sugandi. Waktu kami persilahkan. Matur suwun. Terima kasih Mas Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia selalu di hari Minggu ini. Akhir pekan, saya rasa memang waktunya kita sebenarnya harusnya ngopi-ngopi, ngecai, atau bahasa Turki itu ngecai ya. Alumni Turki kita biasa ketika di Turki gitu punya satu analogi, ngecai. Ngecai itu yang ngobrol santai, kadang nggak pakai tema. Mungkin mirip di Jogja kalau kita ke angkringan ya. Saya lihat di sini ada Prof. Musa Asy'ari, ini guru saya, idola saya, teladan saya. Sejak kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga. Matur suwun, sehat selalu Prof. Nih, terima kasih nih beliau hadir juga di sini. Sebenarnya sekitar 1 bulan lalu saya juga udah sowan ke beliau di Bogor. Kebetulan Prof. Musa dan Mas Zuhri dan juga ada Mas Faza itu ke Bogor. Saya langsung meluncur itu dari Jakarta Timur menuju ke sana. Sekali lagi untuk ngalap berkah beliau. Sebenarnya saya tertarik juga nih ngobrol tentang Prof. Musa, cuman nanti saja karena temanya berbeda. Tapi sedikit aja. Jadi saya rasa memang tidak banyak ya sosok seperti Prof. Musa ini. Kalau kita kuliah dulu, atau mungkin sekarang masih ada yang sedang kuliah, S2, S3, karena saya lihat dari wajah di foto profil ini, kebanyakan udah senior ini. Kecuali ada ini, dari Mbak Eni, UIN Salatiga ini nggak tahu nih, mahasiswa S2 atau S3 ini. Dan Mas Naufal juga kelihatan masih mahasiswa S1, S2 ini. Sama kayak moderatornya, masih muda itu. Oh, sama-sama masih muda. Rektor. Alhamdulillah. Sama Mas Rektornya. Oke, jadi tadi saya mau bilang, tidak banyak ketika kita kuliah itu dosen yang punya multi disiplin keilmuan dan juga
multi talents. Multi talents ini saya rasa sangat-sangat sedikit sekali. Dia menguasai keilmuannya sampai benar-benar menguasai. Jangan diragukan lagi karena beliau sudah profesor ya. Dan itu pakai F beneran. Karena Prof. Musa ini kadang kalau bercanda, saya ini bukan Prof pakai V, provokator, tapi Prof beneran. Kemudian beliau juga pengusaha yang sukses. Nah ini saya rasa dua kombinasi yang luar biasa. Satu lagi sebenarnya yang menurut saya menjadi kelebihan dari Prof. Musa adalah beliau selalu memberikan kesempatan kepada anak muda. Itu yang menurut saya menjadi sangat spesial. Bisa dilihat dari STIE ini ada Mas Zuhri dan kawan-kawan diberikan kepercayaan. Termasuk saya dulu. Jadi waktu saya dulu mau S2 ke Turki, ini sedikit flashback ya, biar kita sedikit santai lah di hari Minggu ya. Karena pembahasan filsafat ini kayaknya berat gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita sedikit aja nanti saya akan masuk juga ke area-area yang disampaikan moderator tadi sesuai tema. Jadi pada saat waktu saya mau S2 ke Turki, saya tuh bingung sebenarnya karena saya butuh rekomendasi dari profesor, dari rektor. Agar apa? Ya agar kuat. Saya bersaing untuk dapat beasiswa ke Turki itu dengan alumni dari UI, dari UGM, yang kita harus akui secara grade ya mereka memang lebih baik. Nah, saya bagaimana bisa mengakalin ini? Saya berpikir selain nilai yang sudah saya punya, kemudian pengalaman, saya butuh satu lagi nih, rekomendasi yang kira-kira bisa ngedorong saya untuk masuk sampai tahap wawancara atau interview. Nah, di interview itu insya Allah saya sudah mempersiapkan jawaban-jawabannya. Nah, Prof. Musa ini sedikit ini ya, dulu itu kalau secara prosedural harusnya saya nggak bisa. Karena harus melalui prodi, melalui dekan, baru ke rektor. Nah, beliau memotong itu semua. Dan nggak tahu, saya juga tidak kenal secara personal beliau, tapi mungkin ada chemistry lah. Mungkin beliau sudah sering sebagai pengusaha ketemu orang-orang mana yang bisa beliau percaya, mana yang biasa nipu, mana yang kira-kira mungkin punya masa depan yang bisa apa ya, bright begitu. Beliau dengan mudah memberikan rekomendasi, bahkan ketika saya diterima dulu beliau memberikan saya sangu. Nah, ini banyak orang nggak tahu, beliau memberikan saya sangu. Sekali lagi thank you Prof. Musa, terima kasih. Sama-sama. Dan ya siap Prof. Musa. Kemudian saya juga baru pulang ini dari Bandung. Kita baru saja menyelenggarakan Y20 atau tepatnya Youth 20 untuk event G20. Kebetulan baru kemarin datang, kita handling ada sekitar 100 pemuda dari berbagai negara, dari Amerika, dari Australia, Turki, Jerman, dan lain-lain. Mereka berkumpul di sini, berdiskusi. Nanti boleh juga sedikit saya singgung terkait itu. Karena ini terkait juga dengan tema ekonomi kita, yang mana di situ kita juga membahas terkait pemuda, kemudian juga ekonomi. Memang peserta di sini tidak semuanya muda, tapi setidaknya mungkin punya anak atau punya keluarga yang nanti bisa didorong, atau mungkin punya mahasiswa juga yang nanti bisa diberikan bekal, sehingga sharing of knowledge ini terus berlangsung. Saya ingin bilang begini, memang saya itu mulai dari tantangan digital dulu, termasuk yang hari ini kita lakukan. Memang dunia digital ini satu sisi ya seperti yang kita rasakan, penuh manfaat, setidaknya pada masa COVID-19. Tapi di luar itu, dunia digital ini memang sangat rawan sekali. Ada suatu hal yang baru yang muncul di era digital ini. Pertama, misalnya terkait saking terbukanya, kita sangat sulit memfilter suatu yang benar dan juga hoax. Itu sangat sulit sekali. Bahkan seorang yang hanya punya kemampuan bikin website saja,
itu kalau dia mampu memviralkan tulisannya atau linknya, itu bisa mengalahkan media yang mainstream. Bahkan sekelas Kompas, media Indonesia itu bisa kalah dengan sharing atau kemasifan dari informasi tersebut. Tentu mereka tidak sepenuhnya salah, karena penerimanya juga itu kurang, dalam arti mereka dalam memfilter ya. Yang mana mereka juga udah ngerti bahwa penerima itu ya dari berbagai variasi. Sederhananya kalau kita lihat pada saat Pilpres kemarin misalnya, itu orang sangat mudah sekali percaya dengan suatu berita walaupun dia tidak melihat dulu itu tanggal berapa, dari media mana. Yang penting adalah sesuai dengan seleranya. Nah, ini salah satu problem juga. Yang kedua, saya melihat tren digital itu bukan mengikuti values. Values itu dalam arti begini. Values itu adalah untuk mengeducate orang. Bagaimana agar sosial media, agar dunia berita itu harusnya mampu mengeducate anak muda atau bahkan seluruh lapisan masyarakat. Tapi sebenarnya kita yang disuruh mengikuti tren dengan pakem-pakem tertentu. Contohnya di TikTok misalnya. TikTok itu dia sudah punya semacam frame ya, dengan lagu-lagu tertentu, dengan apa ya, tren-tren gerakan yang sudah viral. Jadi kita selaku educated yang tahu apa ya, bagaimana seharusnya menciptakan suatu kreasi, kita mengikuti gerakan, mengikuti frame yang sudah ada di TikTok tersebut misalnya. Dan sangat sulit ketika kita mencoba membuat hal yang baru yang menurut kita bagus, tapi itu tidak ada di dunia di frame tadi, di frame TikTok tadi. Sehingga apa? Ya kita menyesuaikan. Kita menyesuaikan dengan lagu-lagu tertentu, kita menyesuaikan dengan gaya-gaya tertentu. Misalnya ada Habib Haidar begitu, dia saya kira namanya udah sangat populer ya, Habib Haidar Hussein itu, yang masih muda, sering ceramah juga, viral juga di YouTube dan lain-lain. Dia hampir di semua sosial media ada. Facebook ada, Twitter juga followersnya banyak, Instagramnya juga begitu, termasuk TikTok pun dia punya. Dia cerita, karena dia berpikir bahwa TikTok ini somehow memang banyak ke hal-hal negatifnya, lebih ke goyang-goyang, joget, dan lain-lain. Tapi kalau kita yang anak-anak muda yang kreatif malah diem saja, ya itu jadinya begitu semua. Sedangkan banyak sekali penduduk anak muda itu yang sekarang punya KTP di TikTok, kira-kira begitu. Nah, apa yang kita lakukan? Orang yang ngerti agama, yang ngerti pendidikan, ya kita juga tidak masalah juga bergabung di TikTok, tapi itulah tantangan kita, itulah jihad kita. Kita memberikan konten-konten edukatif. Nah, satu contoh yang diberikan oleh Habib Hussein Haidar tadi, dia bikin misalnya pakai baju biasa begitu, pakai baju kaos, terus coba seakan-akan nginjak kamera, jadi ketutup gitu, terus tiba-tiba pakai baju rapi untuk mau sholat gitu. Dikasih caption sama dia, kalau ketemu bos atau ketemu pacar rapi banget, masa ketemu Tuhanmu kamu nggak rapi misalnya. Nah itu kan nyentil-nyentil juga. Nah itu salah satu contohnya. Nah memang kalau tren digital itu memang berubah ya. Sekarang anak muda menurut survei itu sudah banyak meninggalkan Facebook. Mereka sudah banyak yang lari ke Instagram. Ya mungkin karena Facebook terlalu banyak tulisannya mungkin ya. Orang sudah malas membaca, apalagi UNESCO menyampaikan bahwa di Indonesia itu setiap 1.000 orang hanya satu yang mau baca misalnya. Jadi mungkin nanti Facebook terlalu panjang begitu, mereka anak muda agak malas. Yang kedua, mungkin karena terlalu panas juga di Facebook. Orang banyak berdebat,
banyak juga berkelahi di situ, sehingga anak muda merasa, wah ini bukan era saya. Era saya adalah melihat gambar yang captionnya sedikit, tapi lebih ke banyak visualnya. Nah, ini beberapa tren yang memang kita lihat. Nah, dulu saya waktu S1, S2 itu memang sangat diuntungkan sekali karena dunia internet tidak semasif sekarang. Jadi ketika saya S3 sekarang, S3 sedang menyelesaikan disertasi, itu saya kadang flashback waktu tahun 2010-an mengerjakan tesis, dengan saat ini saya mengerjakan disertasi, itu gangguannya sangat banyak. Sederhana sekali, dan saya rasa Bapak Ibu juga di sini dan rekan-rekan merasakan hal yang sama. Ketika kita mencoba konsentrasi di pagi hari atau ketika tengah malam mengerjakan sesuatu, ada aja godaan untuk membuka entah sosial media atau baca berita dan seterusnya. Jadi distract-nya itu sangat luar biasa. Pada saya saat S1, ya kita ngerjakan skripsi, bikin jurnal, misalnya bikin artikel jurnal, itu jauh lebih fokus. Bahkan kalau kita itu lagi boring atau apa ya, lagi bosan gitu ya, ya udah tinggal nyetel musik. Atau paling gampang ya kita ke angkringan, beli nasi kucing, terus minum kopi, pulang bisa ngerjain lagi. Nah, ini tantangan yang ada di dunia digital. Yang kedua, menurut saya dunia digitalnya juga nyambung ke pendidikan. Nah, ini saya mungkin agak panjang di sini karena S1 saya di pendidikan, pendidikan matematika memang, tapi saya lebih banyak fokus ke pendidikannya ketika membaca literatur ya, termasuk adalah education. Nah, saya melihat memang sekarang ini memang ada harapan dari stakeholder kita, masuk dari kementerian, yang sebenarnya mencoba masuk memahami apa sih kebutuhan anak zaman sekarang. Ya mungkin ada faktor bahwa menterinya itu anak muda begitu ya, yang dia merasa tidak boleh nih kita pendidikan dari tahun ke tahun begitu-begitu aja. Bahkan banyak juga loh guru dan dosen itu yang materi presentasinya itu udah 10 tahun lalu. Tapi ketika mengajar itu disampaikan ulang, hanya diganti tahunnya. Ini saya nggak menyindir di sini ya, karena kalau di sini saya yakin ya, selalu update. Tapi itu terjadi. Artinya apa? Pendidikan kita ini stagnan. Dari tahun ke tahun yang diajari itu saja. Kemudian fokus dari yang diajarin itu ternyata dari dulu hanya ke siswanya aja. Nah, Mas Menteri, ini saya tidak mengendorse beliau ya, dan saya tidak punya kepentingan di situ. Karena dia punya background di dunia digital yang lama, dia mendirikan Gojek. Walaupun memang kalau kita lihat Gojek ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya, karena kalau di luar negeri itu kan ada Uber ya, ada Uber dan lain-lain yang sebenarnya udah established, tapi suatu yang barunya itu adalah bisa motor juga dia gerakkan untuk menjadi Gojek. Dia bisa membaca itu bahwa kebutuhan anak-anak itu tidak sama dengan yang kebutuhan 5-10 tahun lalu. Kebutuhan anak sekarang itu tantangannya jauh luar biasa. Yang kedua adalah tidak hanya mempersiapkan era sekarang, tapi disrupsi 5-10 tahun ini sangat cepat sekali. Bahkan kita alami sekarang ini tidak terbayangkan loh. Ada sebuah tulisan bahwa eskalasi perubahan ini tidak hanya terjadi 10-20 tahun sekali, bahkan bisa lebih cepat. Bisa jadi ada sesuatu yang bikin kita kaget lagi. Dan tidak perlu nunggu 10 tahun lagi, cukup setahun kemudian juga bikin kaget lagi. Nah, kalau pendidikan kita tidak disiapkan untuk ke hal-hal tersebut, nah ini kan kacau lah kita ini. Ada proyeksi Indonesia 2050, 2030. Kalau kita tidak benar-benar menyiapkan generasi milenial dan generasi Z,
ini akan menjadi senjata atau serangan balik buat kita. Nah, kembali ke tadi, saya cukup mendalami ya yang dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem dengan gerakan-gerakannya tadi, yang nanti bisa kita kritisi juga karena ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, termasuk dari dosen-dosen juga. Ketika saya ngobrol dengan beberapa dosen dari kampus di Jogja, termasuk dari UIN, dari UGM, mereka memberikan penilaian bagaimana gebrakan Nadiem untuk kampus Merdeka misalnya. Tapi secara umum begini, ada memang perombakan yang cukup signifikan yang saya lihat dari fokusnya. Jadi fokus sekarang itu juga masuk ke guru. Jadi kalau selama ini kita bicara pendidikan, siswanya terus yang dijadikan objek. Sekarang itu gurunya juga harus berperan lebih. Makanya dibikin semacam Merdeka Mengajar misalnya, atau praktisi mengajar, sehingga nanti anak-anak itu ketika lulus bisa paham dengan dunia kerja. Nah, program praktisi mengajar misalnya, memang itu sudah ada beberapa kampus yang membuat kegiatan praktisi mengajar dari industri mengajar kampus, tapi tidak masif. Kenapa? Karena kualitas pendidikan kita ini kan sangat variatif. Bahkan kita ini bisa mengkelompokkan ada best 10 atau best 20 kampus bagus, tapi di bawahnya itu sangat tidak baik. Nah, kalau ini kita tidak bisa bikin semacam payung bersama, ya sudah, yang akan jalan itu yang kampus bagus itu, yang nggak bagus ya akan terus di bawah. Nah, program praktisi mengajar ini dibuka untuk semua, bahkan kampus-kampus yang di bawah juga sehingga nanti bisa bareng-bareng. Nah, kampusnya Prof. Musa ini saya lihat juga sudah ikut program itu, karena saya juga ikut mengajar sebagai praktisi mengajar betul di kampus, founder dari Klik Coaching di bawah satu perusahaan. Nanti mahasiswa kita harapkan tadi itu berpikir out of the box, bahkan no box kalian deh. Jadi jangan hanya out of the box saja, tapi nggak ada boxnya deh. Kita dorong mereka. Karena kalau saya lihat memang di luar negeri, misalnya di China dan di Jerman deh, dua kampus itu memang dari dulu ya mereka sudah punya tim riset yang mencoba memahami apa sih kira-kira tren 5-10 tahun ke depan, bahkan lebih jauh lagi. Dan hasil riset itu digunakan oleh negaranya. Sejauh yang saya tahu, atau mungkin saya kurang baca mungkin ya, kita ini kan hanya mengadopsi sebuah hasil survei yang kemudian kita viralkan. Misalnya dari McKinsey misalnya, memprediksi inilah skill-skill terbaru gitu kan. Inilah 21st skill century misalnya. Tapi ada nggak kita suatu lembaga riset yang benar-benar fokus dan juga membaca apa sih dasar atau kebutuhan di aras lokal dari masyarakat Indonesia, dengan keberagaman dari Sabang sampai Merauke, dengan segala gaps ekonomi dan pendidikan ini, saya belum melihat itu. Sehingga suatu terobosan tadi, hasil survei tadi, benar-benar diberikan kepada pemerintah untuk dikaji bahwa ini loh sebenarnya yang pas atau yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin Mas Zuhri nanti ini kalau punya datanya boleh nih disampaikan ke saya atau di debate nantinya. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir deh, karena kedua terakhir, karena saya dikasih waktu cukup panjang 1 jam, tapi saya bilang ke Mas Naufal bahwa saya itu kalau bicara lama-lama nggak bisa. Apalagi di depan laptop, saya punya masalah juga, terutama di mata dan juga fokus. Saya itu setelah 1 jam hilang fokus. Jadi saya mohon maaf sekali ke Prof. Musa dan juga rekan-rekan ini. Saya bilang kalau bisa maksimal 1 jam.
akan lebih bagus nanti silahkan kalau ada yang mau mengelaborasi atau menambahkan. Karena juga sekarang itu memang kurang efektif ya kalau kita di dunia Zoom, apalagi sekarang udah mau masuk apa ya, banyak pertemuan secara langsung. Tapi tidak apa-apa. Kalau kita harus ketemu langsung kayaknya cukup susah juga, pembicaranya banyak di luar Jogja. Jadi kita manfaatkan saja yang ada. Harapannya nanti kita ada sesi khusus nih, Mas Zuhri. Mungkin di Jogja, di kampus, yang bisa aja. Dan nggak perlu meriah-meriah, saya rasa. Nggak perlu harus banner dan lain-lain. Kita duduk santai di satu meja, kita bilang aja kita udah diskusi di Zoom. Waktu itu kira-kira apa nih yang belum tuntas nih? Kita masih punya utang 1 jam lebih nih. Nah, sambil makan sate atau apa, kita bisa tuntaskan di momen tersebut. Nah, saya ingin sedikit masuk juga ke ini ya, keterbelakangan kita di umat Muslim. Memang udah banyak lah pembahasan bahwa kenapa sih kita tertinggal. Di zaman dulu ada tokoh-tokoh seperti Al-Hawarizmi ya, yang sangat jago matematika, bahkan menemukan angka 0, ada Al-Biruni, dan seterusnya ya. Tapi kalau sekarang itu kiblat kita ke barat. Bahkan setelah barat ini konon akan lari ke Cina. Ya semoga aja dari barat ke Cina terus ke Indonesia. Tapi saya belum menemukan sinyal-sinyal itu bahwa akan lari ke Indonesianya itu ini masih jadi PR besar. Kalau lari ke Cina itu sudah ini ya, semacam keniscayaan. Yang saya pelajari adalah memang yang pertama memang suatu yang nyaman itu membuat kita terlena. Sama ketika dulu Islam pernah jaya begitu, mungkin kita merasa oh kita bakalan akan di atas terus, kita akan selalu menjadi yang apa ya, yang di depan, yang selalu dijadikan contoh. Dan inovasi-inovasi itu akhirnya tumpul. Kita sama dengan Indonesia ini. Ketika di Indonesia kita punya kekayaan alam dan seterusnya, kita merasa ya kita sudah punya semuanya. Tapi ketika Singapura yang nggak punya apa-apa, Uni Emirat Arab yang saya pikir awalnya itu kaya dengan minyaknya, karena saya waktu di acara Y20 ini ngobrol dengan delegasi dari Uni Emirat Arab, dari Dubai, ternyata minyak itu adanya 20-30 tahun yang lalu. Jadi memang mereka kaya minyak, tapi sekarang udah enggak. Tapi mereka tahu bahwa kalau kita punya ketergantungan terhadap sumber daya alam, kita akan tertinggal. Atau dalam bahasa lebih halus, dia pengen bilang mungkin, kalau kita ketergantungan dengan sumber daya alam, mungkin kita kayak Indonesia gitu. Mungkin dia nggak enak aja ngomong sama saya kan. Nah, Uni Emirat Arab itu ketika dia bicara sekarang itu mulai fokus pada sains. 70% warga yang tinggal di sana itu kata dia adalah kebanyakan dari warga negara lain tinggal di sana. Ini contoh yang baik ya dari satu kemajuan mungkin dari negara Islam kira-kira gitu. Nah, Uni Emirat Arab kita lihat memang sekarang luar biasa. Dia punya Museum of the Future. Yang kalau masuk ke sana, kalau saya lihat di YouTube itu, kita bisa melihat bagaimana dia bisa terbang ke Mars misalnya. Itu bisa disimulasikan. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa maju seperti tadi? Seperti Uni Emirat Arab, seperti Singapura, atau seperti China. Kalau di China, mereka itu memang tahun 90-an itu kan dibilang semacam the sick of Europe. Ya, semacam negara yang, sick of the Asia. Jadi di Asia ini yang punya ketertinggalan, sangat tradisional, dan mundur tuh China. Makanya ada guyon-guyonan kan, seperti orang satu tempat itu
masih pakai semacam kungfu, rambutnya dikepang belakang panjang, jadi kayak kungfu Shaolin ya. Karena apa ya, jiwa tradisional itu masih sangat lengket di mereka. Tapi itu mereka tetap rawat. Beberapa daerah itu tetap dipersilahkan dengan apa ya, kekayaan lokalnya. Bahkan di satu tempat seperti di Xinjiang itu yang Muslim juga dipersilahkan juga tetap menganut agama Islam. Tapi mereka punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu harus scientific base. Harus scientific base. Makanya beberapa kampus mereka dorong untuk menjadi pusat riset di sana. Ada Tsinghua University, itu sebagai semacam think tank mereka juga. Ada Peking University, dan seterusnya, yang mereka coba dorong kampus ini tidak sekedar hanya sebagai lembaga untuk menghasilkan wisuda-wisudawan. Tapi kampus itu harus punya output yang konkret. Kampus harus bisa mendeliver sesuatu yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Itu di Tsinghua University saya lihat. Dan akibatnya apa? Di sana itu sama dengan seperti di Eropa ya, terutama di Jerman. Mereka gap antar kampus itu tidak jauh beda. Kampus saya di Chongqing, namanya Southwest University. Itu secara quality emang di tengah, tapi mereka mengakui di Cina itu beda tipis atau ya beda-beda tipis antara satu kampus dan kampus yang lain. Nah, ini sekali lagi menjadi PR buat kita di Indonesia. Saya keliling juga ke Papua, ke Sulawesi, ke Sumatera. Masalahnya kampus itu yang sangat terbatas dari sisi fasilitas, dari sisi pengajar, dan juga mahasiswanya. Nah, saya nggak tahu nih, nanti kita diskusi bagaimana mencari solusi untuk ini semua. Nah, yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir, saya masuk ke isu ini juga. Isu tentang planet yang berkelanjutan. Karena menurut saya, antara ekonomi, pendidikan, sosial, dan alam ini tidak bisa dipisahkan ya. Kita memahami ada perintah itu kan, apa, kita harus berbuat baik ke sama manusia. Tapi kadang kita itu lupa untuk berbuat baik juga ke alam kita, kepada tumbuhan. Akibatnya apa? Karbon yang kita gunakan sekarang ini sangat besar sekali. Padahal bumi ini kan sudah berumur 4 miliar lebih. Umur bumi ini sudah 4 miliar lebih. Tapi konsumsi atau penggunaan karbon ini terbesar itu selama 170 tahun terakhir, yang paling besar sekali. Artinya apa? Bisa jadi, menurut penelitian yang saya baca, dalam 50 tahun ke depan, sumber ini bisa habis. Makanya sekarang itu dunia mulai panik. Dunia berbicara bagaimana terkait apa ya, penggunaan sumber daya terbarukan, bagaimana kendaraan sekarang itu menggunakan listrik dan seterusnya, karena sadar di akhir nih baru panik. Padahal kalau kita lihat, ini sedikit berfilsafat mungkin ya, Nabi Adam itu kan diturunkan ke bumi hanya karena memakan satu buah huldi. Jadi dia makan satu buah huldi, kena sanksi untuk turun ke bumi. Nah, kita di bumi ini sudah makan berapa buah, sudah merusak berapa alam, sudah menginjak berapa rumput. Kok enak-enaknya kita pengen masuk ke surga? Kemungkinan besar ditolak kita ini. Nah, itu sedikit guyon saja. Nah, makanya kami di Pemuda kemarin, di acara G20, kami benar-benar merumuskan, melihat apakah di negara yang punya ekonomi terbesar 20 dunia ini juga
punya masalah yang sama dari sisi planet yang berkelanjutan, dari sisi dunia internet, dari sisi transformasi digital, dan yang terakhir dari sisi diversity dan inclusion. Ternyata beda-beda. Dari sisi diversity dan keberagaman, mereka ternyata punya masalah yang sangat besar. Di Amerika sekarang itu, orang yang berkulit putih ketika di jalan, mereka sangat was-was. Kenapa? Maaf, putih ketika dia misalnya berdarah China misalnya, itu sangat was-was karena ada semacam rasisme terhadap orang-orang di sana. Begitu juga orang yang berkulit hitam, mereka punya apa ya? Merasa ego masing-masing yang menjadi chaos ketika di Amerika. Nah, begitu juga saya lihat apa ya? Di apa ya? Terkait internet. Internet juga begitu. Ternyata tidak hanya di Indonesia yang punya masalah internet. Di negara kaya seperti G20 itu mereka juga punya masalah yang sama, tapi lebih kepada kecepatan, kemudian biaya yang mereka anggap mahal, dan juga apa ya, misinformasi atau terkait hoax, mereka juga mempermasalahkan itu. Nah, ketika di Indonesia mereka kita jelaskan, bahkan saya menyampaikan dalam satu forum di G20 itu bahwa kita punya lebih dari apa ya? Waktu saya pakai contekan tuh, intinya dengan kekayaan suku, ras, dan agama kita yang ofisial itu ada 6, kemudian bahasan juga banyak, sukunya juga banyak, itu relatif kita lebih mau bersatu. Dan mereka itu cukup kaget. Kenapa? Di negara mereka itu paling suku itu hanya ada 2 atau 3. Dan mereka itu banyak yang juga tinggal secara geografis ya satu atau pulaunya pun kalau ada hanya sedikit. Nah, mereka itu mempertanyakan kok bisa ya di Indonesia ini dengan bahasa berbeda itu, kemudian juga suku yang berbeda, kita mau bersatu. Itu mereka tuh kadang jangan dibayangkan kita sebagai orang Indonesia yang sudah hidup di Indonesia sejak lahir ya. Mereka berpikir kok bisa? Bagi pemuda itu mereka juga kagum, kira-kira begitu. Makanya kita bersyukur nih ke founding father kita, Bung Karno, dan juga siapapun yang sudah merumuskan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya, saya rasa itu sebagai legacy yang sangat luar biasa. Di ini misalnya di negara yang Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain-lain misalnya, mereka itu punya semacam kekosongan identitas. Kalau kita baca bukunya siapa itu ya, yang titik nol itu, ya ada buku titik nol, saya lupa namanya. Dia bilang memang mereka itu tidak punya apa ya, bingung identitasnya bagaimana. Mereka punya bahasa sendiri, tapi masyarakatnya lebih suka dengan film-film Turki. Sekarang banyak dari mereka itu penduduknya bisa berbahasa Turki. Dan mereka merasa negaranya karena ekonominya lagi ini ya, ekonominya sangat apa ya, kurang baik begitu. Banyak mereka juga yang akhirnya bekerja dan kuliah di luar ya. Ya, which is itu bukan sesuatu yang buruk, tapi mereka itu merasa kurang nasionalisnya. Nah, kita di Indonesia kan sudah cukup selesai ya terkait nasionalisme dan lain-lain. Meskipun pada pilpres atau pilkada, bahkan kita sebentar lagi masuk di 2024 ini, kita nggak tahu nih, ini tantangan seperti itu juga bisa sangat mungkin terjadi. Saya rasa itu Mas Zubri ya. Saya udah berapa menit ini?
45 menit, padahal Ya. saya berharap tadi 30 menit aja. Jadi mungkin kita pakai ini aja, Mas Zuri. Diskusi lebih baik, karena sekali lagi satu arah itu berarti kan saya ini keliru, bukan milenial saya ini kalau saya harus kebanyakan bicara. Milenial itu seharusnya banyak bertindak, banyak berdiskusi, banyak berinovasi. Nah, jadi saya cuma mengalokasikan waktu itu aja untuk bicara. Saya berharap nanti kita bisa diskusi. Bahkan di sini ada Prof. Musa. Sangat bagus sekali kalau Prof. Musa bisa lebih mengelaborasi lagi terkait tantangan-tantangan ini. Itu akan lebih pas. Begitu aja Mas Zuri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Budi. Sesuai dengan yang kita prediksi semula bahwa latar belakang loncatan-loncatan Mas Budi ini akan memperkaya perspektif dari Turki, Jerman, China, dan Indonesia sendiri, kita sudah dengar bersama. Didahului dengan keresahan Mas Budi, dan saya kira ini keresahan kita semua, kehadiran dunia digital di dalam realitas hidup kita yang semakin tidak bisa dihindarkan ini. Saya kira memang tadi sudah dikemukakan Mas Budi, ada istilah bagaimana dominasi media, new media ini terhadap media mainstream sebelumnya. Kemudian bagaimana tidak adanya value di dunia digital. Saya kira ini ada sebuah fenomena, katakanlah disruption, kemudian lahir masyarakat rezomatik, ya, masyarakat rimpang yang di mana hierarkinya itu tidak lagi tunggal tetapi hierarki, ada keragaman yang tidak bisa dikendalikan bahkan oleh produsen IT itu sendiri. Siapa yang menduga bahwa IT yang diciptakan begitu canggih akhirnya seperti menikam produsennya sendiri, fenomena terorisme menggunakan IT dan lain sebagainya. Kemudian keresahan Mas Budi Sugandi kedua adalah tentang realitas pendidikan di Indonesia. Jadi teringat salah satu artikelnya Prof. Musa di Kompas beberapa tahun yang lalu bahwa dunia pendidikan di Indonesia itu anti realitas. Nah, saya kira apa yang dikemukakan oleh Mas Budi Sugandi mempertegas atau memperkuat tesis dari Prof. Musa yang dulu pernah dikemukakan di Opini kalau tidak salah. Ada statement menarik dari Mas Budi Sugandi tadi tentang pendidikan, yaitu scientific base. Ini saya kira problem ontologis, problem epistemologis dan aksiologis di pendidikan di Indonesia. Saya kira sekarang tersandra dalam problem tentang bagaimana scientific base itu tidak menjadi warna di dalam dasar pendidikan kita. Dan tadi memberi harapan-harapan cukup menarik tentang bahwa Indonesia punya cukup modal, apalagi dengan fenomena ekologi, ya, yang tadi keresahannya dikemukakan oleh Mas Budi Sugandi. Indonesia tidak ada problem dengan nasionalisme, patriotisme. Sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Ben Anderson tentang community, imagine community. Bagaimana imajinasi tentang nasionalisme itu cukup melimpah di Indonesia. Nah, para peserta webinar yang saya hormati dan banggakan, saya kira kalau pagi hari ini kita kembangkan dari pantikan-pantikan dari Mas Budi Sugandi tadi yang sudah dikemukakan dan kita dengarkan bersama. Saya sudah menyediakan untuk berkomentar atau bertanya di chat, tetapi kalau ada yang mau disampaikan akan lebih bagus lagi. Nah, ini Prof. Musa sudah mengaktifkan kameranya. Kerinduan melihat wajah Prof. Musa terpenuhi di sini. Akan lebih bagus mungkin kalau Pak Musa mungkin tadi banyak disinggung oleh narasumber, memberi pengkayaan atau memberi warna dalam diskusi pagi hari ini. Saya persilakan kepada Prof. Musa dan peserta lainnya nanti menyusul. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Sugandi berkenan hadir di layar kita ini. Di sini ada Profesor Bambang Setiaji. Iya. Siap. Senior di sini nih. Ada namanya, tapi ini mantan rektor terhebat di dunia ini. UMS 3 kali apa ya. Prof. Musa, ini juga ada Mas Ibrahim Fatwa Wijaya. Ini PSD Ekonomi dari Cambridge, dari Inggris juga hadir di sini. Oh ya, alhamdulillah.
Ibrahim Wijaya di situ. Oh ya, Ibrahim Fatwa Wijaya. Iya, ini putranya yang PhD dari Cambridge baru lulus ini. Makanya Hasil juga ini. ya, makanya nanti kita dengar fatwanya, jangan hanya saja. Saya ini terkesan oleh pernyataan Prof. Bambang Setiaji bahwa mendapatkan upah itu lebih bermartabat dari mendapatkan zakat. Saya kira ini menarik sekali. Nah, saya ingin melanjutkan gagasannya Mas Bambang ini. Kalau mendapatkan upah, gaji, itu lebih baik dari mendapatkan zakat, karena zakat itu kan posisinya menerima, posisinya di bawah. Sementara mendapatkan gaji itu orang yang mendapatkan kehormatan. Nah, di sini kaitannya dengan pikirannya Mas Budi untuk tantangan umat Islam. Ini bisa di-mute nggak? Nah, saya ingin mengatakan bahwa dengan niat yang sama, niat ibadah, membangun perusahaan itu lebih mulia dari membangun masjid. Ini nanti yang bertanggung jawab Profesor Bambang nih. Ya, karena membangun perusahaan itu justru menghargai manusia, mengangkat derajat manusia daripada memberi upah gitu ya. Daripada zakat, karena zakat itu posisinya kan tangan di bawah. Nah, kalau kita sekarang ingin mengejar ketertinggalan umat Islam, saya kira pikiran membangun perusahaan lebih mulia daripada membangun masjid itu perlu gembitakan itu Mas Budi. Ya, nah ini saya kira menarik karena saya tadi ingin bertanya, sebenarnya lebih baik mana Indonesia itu berada di bawah ketiaknya Amerika atau di bawah ketiaknya Cina? Ya kan, kalau saya lihat itu modal Cina yang ditaruh di sebuah negara dan kalau proyeknya itu rugi diambil alih oleh negara, diambil alih oleh Cina, katanya gitu. Tidak, kalau Amerika tidak diambil alih karena Cina, karena Amerika masih menghargai Tuhan, in God we trust katanya dalam uangnya itu. Cina enggak. Jadi saya kira kita ini di tengah-tengah antara mau tetap berada di ketiaknya Amerika atau tetap mau beralih ke Cina. Dengan pandangan saya, dia di samping tidak mempercayai Tuhan, tapi juga suka mengambil alih aset. Jangan-jangan nanti aset kita jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang bermasalah itu nanti itu jadi asetnya Cina. Nah ini kan saya kira kemerdekaan kita jadi hilang karena pemilikan itu jadi hilang. Nah, saya ingin mengembangkan pikirannya Mas Budi bagi anak muda yang belajar dari Cina, Jerman dan Turki. Depannya ini tolong Pak Jokowi diberitahu sama Nadiem apa lebih baik kita keluar semua dari Amerika dan Cina atau berdiri sendiri. Kalau nggak mampu ya gimana? Karena kita nggak tahu kiblatnya Islam itu. Kalau saya mau bangun negara, kalau saya jadi kepala negara, saya mau bangun negara dengan cara kapitalis, saya tinggal niru ke Amerika atau ke Jerman. Kalau saya ingin bangun negara dengan cara sosialis, saya bisa niru ke Rusia apa ke Cina. Tapi kalau saya mau bangun negara dengan ekonomi Islam, itu nirunya ke mana? Itu kan persoalan. Jadi tidak ada resep yang bisa saya pakai. Sekarang Bank Syariah Indonesia disatukan, tapi sebenarnya itu menyatukan kapitalisme yang berpakaian jilbab. Jadi ini saya kira Mas Budi mesti pikirkan sebagai orang yang belajar di Jerman, Turki dan Cina. Itu kiblat kita ini kemana? Ke Arab Saudi itu negara kapitalis tuh. Mau kemana? Arabnya sudah kapitalis, Indonesianya juga kapitalis banget gitu. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Jadi ini soal yang saya kira perlu kita renungkan di forum pagi ini. Saya memantik dari gagasannya Profesor Bambang itu. Saya kira itu perlu membangun perusahaan itu lebih mulia
Jadi bangun masjid, jangan di mana-mana ada masjid, perusahaannya bangkrut. Nanti sandal-sandal pada hilang. Nah, saya kira itu pancingan diskusi. Mumpung ada Profesor Bambang, kita bikin rame lah. Ya, membangun perusahaan lebih penting dari bangun masjid. Jangan dibanyak-banyakin lah. Masjid itu nyapain perusahaan yang untung. Dan etika perusahaan itu memang profit. Kalau perusahaan nggak ada untung, bangkrut. Ya, jadi ini yang harusnya jangan malu-malu kita mengatakan bahwa cuma profit untuk apa gitu. Saya kira itu aja untuk memanaskan suasana. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Budi yang sudah di tengah kesibukannya G20 masih menyempatkan untuk bicara di sini. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ini mumpung masih online, ada baiknya mungkin Pak Bambang Setiaji mungkin bisa memberi komentarnya atau memperkaya perspektif pada diskusi pagi hari ini. Kami persilakan, Prof. Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Musa, Prof. Baston, Pak Budi, presenter dan teman-teman lain, setuju dengan Prof. Musa ya untuk memperkuat perusahaan-perusahaan kaum muslimin supaya bisa memberi pekerjaan. Ya. Bahasa agamanya orang menganggur itu fakir ya, orang yang nggak punya income, dan itu harus ditolong. Jadi perusahaan untuk menolong kaum fakir, para pengangguran, pahalanya jelas besar sekali. Saya akan membuat, ini kan sekolah pikiran nih, pemikiran kan? Iya. Saya punya ide. Iya. Bahayanya orang kaya, tapi manfaatnya kaya sekali. Kalau hanya kaya itu berbahaya, karena direkturnya ponakannya, anaknya, ponakannya, kalau hanya kaya. Tapi kalau kaya sekali, itu malah bagus. Nanti akan meritokrasi. Direkturnya dites oleh psikolog, yang anak-anak orang miskin bisa jadi dirut, karena namanya ada meritokrasi. Jadi, mengapa Indonesia itu istilahnya itu tidak memuaskan ekonominya itu? Karena orang kayanya itu belum kaya sekali. Banyak orang kaya menengah yang direktur-direkturnya tuh anaknya, ponakannya gitu ya. Merangkap berapa, 2, 3. Tapi kalau sudah kaya sekali, nanti akan terjadi meritokrasi. Yang atas nanti psikologi, yang membacakan neracanya akuntan, dibayar semua. Jadi bagaimana proses daripada transformasi kepada meritokrasi, yaitu supaya kalau orang kaya sekali itu kan sudah nggak sempat ngurus perusahaannya kan, diserahkan ini, serahkan ini, serahkan ini. Nanti akan banyak anak-anak keluarga miskin bisa jadi dirut, ya. Kapan lagi bisa jadi dirut kalau nggak ada orang kaya sekali yang sampai tidak bisa ngurus perusahaannya. Sekarang ini yang paling berkuasa itu bukan pemilik uang, tapi para dirut itu bisa ngatur labanya sekian, laporannya buat gini, buat gini. Jadi istilahnya pemilik uang itu dihapusi aja, ya. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan suka sama orang kaya ya, umat ini ya. Kalau orang kaya itu kayak melihat suatu kriminal gitu loh. Ada nggak pikiran-pikiran umat tuh gitu ya kan? Yeah. Nah ini perlu diluruskan ya, bahwa kaya itu lebih kalau tadi untuk membuat perusahaan itu menolong kaum fakir, berpahala. Kalau kaya sekali ya, lebih hebat lagi. Nanti dia akan ngangkat direktur-direktur dari keluarga-keluarga miskin dengan sistem yang meritokrasi. Matur nuwun, saya sambil jalan ini. Mudah-mudahan selamat, lancar, sehat, Prof. Baik. Oke.
Hati-hati di jalan, Pak Bambang Setiaji, di tengah perjalanannya masih menyempatkan untuk berkomentar. Terima kasih, Prof. Bambang. Baik, mungkin ada juga ini Mas Ibrahim Fatwa Wijaya ya, ini dari UK, pernah belajar di UK. Saya kira mungkin bisa mengemukakan perspektifnya. Halo Mas. Ya, Mas Ibrahim. Iya, silakan Mas. Dengan para senior. Ya. Yang kami hormati Prof. Musa, Prof. Bambang, Mas Moderator, Mbak Budi, Prof. Aston. Wah, sekali bisa ikut diskusi di Sekolah Filsafat Islam ini. Mungkin sedikit tadi tadi kan Mas Budi menyampaikan mengenai programnya Mas Nadiem ya. Kebetulan saya di kampus itu dipasrai dua PIC ya. Saya menjadi PIC program praktisi mengajar dan PIC-nya program magang dan studi independen, 3 bahkan. Baik, itu kalau saya lihat program Merdeka Belajarnya Mas Nadiem itu kan ada 9 ya. Selain 3 itu ada riset, kemudian KKN bangun desa, dan juga bencana alam. Ada juga yang bela negara. Ini kalau saya boleh menyimpulkan, ini tampaknya Mas Nadiem ingin mendekatkan dunia industri ke dunia kampus. Saya kira ini adalah program yang bagus, meskipun banyak sekali problem teknis ya di lapangan yang kami rasakan ya. Kampus-kampus besar juga merasakan itu ya. Kami dibanding ke UGM, Prof. Jagal juga dan Bu Dr. Penny juga menyampaikan hal yang sama ya. Tapi ini saya kira bagus sekali. Jadi sudah ada grand design untuk mendekatkan dunia industri dengan kampus. Cuman yang mungkin belum dipikirkan oleh Mas Nadiem adalah bagaimana meningkatkan kualitas riset kita, saya kira, baik secara output maupun kualitasnya ya, jumlah dan kualitasnya. Saya pernah baca data yang dikutip oleh Profesor Timur Quran itu, kondisi kualitas riset, baik jumlah dan kualitas umat Islam itu sangat menyedihkan ya. 20% umat Islam dunia, atau sekitar berapa itu, kalau umat Islam sekarang 2 miliar ya, 400 juta umat Islam yang berada di Timur Tengah itu, kuantitas risetnya hanya setara 1%-nya bangsa Israel. Jadi ini kan sebetulnya menyedihkan sekali ya. Jadi 400 juta itu mungkin hanya setara dengan 1%-nya bangsa Israel. Nah ini mungkin menjadi pemikiran bersama bagaimana Indonesia ini yang memiliki ribuan kampus, memiliki banyak dosen, itu Mas Menteri mungkin mau masuk ke ranah ini, bagaimana membuat program-program yang bagus sekali untuk mendukung riset ya. Nah, itu mungkin perlu kita pikirkan bersama. Saya itu dulu pas kuliah itu ada sebuah program yang menarik yang saya dapatkan di sana, namanya Writing Retreat. Jadi waktu itu kampus saya mengundang Profesor Donald Latkin. Beliau editor di jurnal Q1 ya. Selama 3 hari beliau menemani kita untuk mengupas tuntas habis tentang nulis. Nah, saya kira kan program-program seperti ini bisa kita copy paste juga, kita hadirkan di kampus-kampus ini. Kita undang editor-editor dari jurnal-jurnal bagus ya. Dari Eropa, dari Amerika, dari Australia. Karena kalau kita hanya sekedar pengalaman saya ini hanya menjalankan conference, kemudian kita mengundang sebagai pembicara, itu kurang dengan kita. Interaksinya sekali. Tapi kalau kita undang sebagai pendamping kita dalam acara Writing Retreat, itu saya kira secara interaksi akan luar biasa. Kemampuan riset kita, kemampuan menulis juga akan meningkat. Nah, yang amati adalah memang kita ini sebagai dosen untuk bertarung di level jurnal tier, kita bisa baca di seluruh dunia, itu salahnya adalah di building story. Bagaimana membangun cerita yang itu sangat susah untuk dipenuhi oleh orang-orang Indonesia, dosen-dosen Indonesia.
para penulis hebat di dunia sana itu ternyata building the story-nya luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar si A menemukan ini, si B menemukan ini, si C menemukan ini, maka saya buat hipotesis. Itu tidak seperti itu ternyata. Tapi sebuah paper bagus di jurnal top tier itu pasti story-nya luar biasa. Nah, itu yang saya kira secara general bangsa Indonesia, dosen-dosen di Indonesia, peneliti di Indonesia belum, ya mungkin beberapa sudah ada, tetapi secara general saya kira kita masih sangat lemah di situ. Oleh karena itu kami ini menunggu programnya Mas Nadiem, gebrakannya Mas Nadiem di ranah riset ya, karena tadi di ranah mendekatkan dunia kampus dengan industri sudah, nah ini yang di ranah risetnya belum. Ini saya kira itu para senior, matur nuwun sekali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tiga penanggap atau komentator ini luar biasa. Saya ambil angle-angle-nya saja untuk menjeda proses dialog ini. Sejak dari pernyataan Prof. Musa tentang bahwa membangun perusahaan lebih mulia atau lebih baik daripada membangun masjid. Tadi Prof. Bambang mengatakan bahwa perlu adanya orang yang kaya sekali, kemudian ada meritokrasi di dalam ekonomi sehingga bisa memberi manfaat terhadap umat. Kemudian pengalaman dari Mas Ibrahim tadi cerita tentang bagaimana apresiasi terhadap kebijakan Menteri Mas Nadiem tentang bagaimana mendekatkan industri ke dunia kampus dan keprihatinan terhadap riset terutama di kalangan intelektual Muslim di dunia. Nah, ini ada tiga penanggap, mungkin barangkali kita tetap senternya ke narasumber yaitu Mas Budi Sugandi, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan, mungkin peserta webinar yang lain akan mengemukakan pertanyaan atau tanggapan yang lain. Silakan Mas Budi, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Ya. Pertama saya pengen bilang begini, ini saya kayak dijebak sebenarnya ini. Ini saya pikir pesertanya adalah anak S1, S2 begitu. Ini kalau saya tahu, ya Prof. Musa saya tahu hadir mungkin sekali-kali aja katanya. Tapi ternyata ini dari awal hadir. Ternyata juga ada Pak Rektor atau mantan Rektor, Pak Bambang Setiaji, ada Prof. Westan, ada Pak Nur Hamid, dan juga ada Mas Ibrahim tadi ya. Tahu begitu, saya pikir-pikir ulang nih untuk bicara di forum ini. Tapi saya rasa satu hal yang beruntung adalah saya sebagai wasilah mungkin ya. Wasilah untuk pertemuan, diskusi, hingga ada Prof. Musa, Prof. Wastan, dan rekan-rekan Pak Setiaji bisa diskusi di sini. Itu salah satu mungkin wasilah dari acara ini. Itu mungkin yang saya syukuri ya. Sedikit menanggapi aja. Yang pertama betul, semua yang disampaikan Prof. Musa, Prof. Setiaji, dan juga Mas Ibrahim ya, terkait statement-statement tadi. Yang menarik yang Prof. Musa tanya di awal, terkait ini ya, bagaimana, ini dulu, sebelum Prof. Musa menanya, tadi mention terkait anak muda memang. Memang anak muda sekarang itu seharusnya jadi penggerak. Setuju saya. Permasalahan sekarang itu adalah tidak banyak anak muda jadi penggerak. Makanya saya juga berusaha untuk tidak sekedar menjadi motivator. Motivator itu ya ngejelasin orang, tapi dirinya nggak melakukan. Lebih baik kita menjadi inspirator. Inspirator itu kadang nggak bicara, tapi orang mau mengidolakan kita. Nah, saya coba bergeser ke situ. Saya tidak punya background startup, tidak punya background belajar bisnis. Tapi sekali lagi, saya tahu bahwa zaman itu harus juga kita ikutin. Makanya waktu 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu rame startup, saya bikin startup. Startup Klik Coaching, sampai kita punya, bahkan pernah sudah bikin habis ratusan juta, gagal. Tapi menurut saya, dalam bisnis kan tidak ada gagal. Tapi belajar terus. Makanya saya coba dengan startup ini, bahkan sekarang kita akan berkolaborasi dengan teman yang juga punya startup serupa untuk bisa berkembang. Nah, kita berharap juga anak-anak muda itu kita dorong untuk punya wirausaha
termasuk sekarang juga bergabung dengan HIPMI dan komunitas-komunitas startup, itu tujuannya satu, biar akal kita itu nggak mati, biar akal kita itu tidak sekedar sudah merasa cukup, oh udah punya startup udah cukup, harus berkembang dong. Satu sisi kita udah punya startup, udah punya usaha di bawah satu naungan perusahaan, tapi tadi benar kata Pak Setiaji, kata Prof Setiaji, kita harus menjadi kaya banget. Nah, kaya bangetnya apa? Ya harus kita kembangin bisnis kita, harus berkolaborasi dengan pengusaha, dengan startup lain, harus mencari investor, harus meningkatkan revenue. Biar apa? Biar kata Prof Setiaji tadi, jadi kaya banget, syukur-syukur nanti bisa nyumbang, bisa nyumbang jadi masjid gitu. Bukan kalau Permusa ini nanti protes nih, bukan hanya bikin masjid ya, bikin sekolah dan bikin yang lain. Nah, kalau boleh saya menjawab yang disampaikan Prof Musa, walaupun sebenarnya saya yakin yang bertanya ini sudah lebih tahu jawabannya daripada yang tanya, tapi nggak apa-apa saja deh, saya coba menjawab. Saya rasa positioning sekarang ini sudah cukup tepat. Kita tidak hanya menginduk di bawah ketiak Amerika, dan juga tidak menginduk di bawah ketiak China. China itu memang ada perubahan dari sisi pengelolaan negara. Dulu kita berpikir China itu ya negara apa ya, komunis gitu, yang hanya apa ya, pemahaman yang sempit tadi. Tapi sejak era Deng Xiaoping dengan era keterbukaannya, dia sangat kapitalis walaupun negaranya dengan bentuk komunis tadi. Jadi sangat kapitalis. Makanya di China itu kalau ada bangunan-bangunan sedang dibangun, itu ada tulisan di situ. Bahasa Cina sih, tapi saya tanya teman saya yang ngerti bahasa Cina, dibilang itu artinya adalah investor is God. Jadi mereka juga sangat open juga kepada investasi dari luar, karena mereka ya dalam bisnis tidak mungkin negara sekaya apapun hanya berinvestasi dari negara untuk negaranya. Pasti dia butuh investasi dari luar. Makanya investor is God. Siapapun silakan masuk ke sini. Mau kamu punya paham liberalis atau apapun itu, sekuler, silakan masuk. Kami siapin, kami jamin bahwa apa ya, pembangunan ini dikawal dan dijaga oleh negara. Itu. Nah, kembali ke tadi, ketika memang Indonesia terlalu lengket ke satu negara, itu akan menjadi bumerang, salah saya, akan menjadi bom waktu saja. Jadi menurut saya memang biarkan saja kita ini sebagai gadis yang montok, yang cantik gitu, yang siap digoda oleh dua negara, biarkan saja mereka bersaing. Sekali lagi yang punya negara, yang punya apa ya, kemerdekaan itu terus kita perkuat. Jangan sampai kita memberikan apa ya, kebebasan atau investasi kepada dua negara tersebut, tapi kita tidak mampu, tidak punya rules yang jelas. Jadinya benar kata Prof Musa tadi, suatu hari kita akan ditarik. Tidak hanya oleh China loh. Kita juga punya pengalaman Freeport. Memang Freeport-nya nggak, memang Papuanya nggak diambil ya. Kita tahu nggak diambil. Tapi 90% lebih itu milik mereka. Ya sama saja. Sama saja bahwa kita disedot sejak tahun berapa? 98 kalau nggak salah ya. Sampai 2021 kemarin, 2020. 90% lebih ditarik ke sana. Ya kita patut bersyukur. Walaupun itu juga debatable ya. Ketika sekarang Indonesia mampu memegang 51% saham di Freeport, kita merasa lebih merdeka, merasa milik kita, walaupun juga ada yang mengatakan lah, wong mesin-mesinnya udah pada rusak kok, itu banyak yang sudah tidak bisa dipakai, maintenance-nya mahal, dan seterusnya. Tapi anyway, satu sisi itu bagus untuk sebuah apa ya, jati diri bangsa, mungkin gitu. Jadi mungkin sedikit menjawab, saya rasa tidak harus ke satu negara, justru kita nggak apa-apa open, bahkan tidak hanya untuk Amerika dan China,
Rusia termasuk Uni Emirat Arab pun kalau mereka mau berinvestasi, yang kita perlu perkuat adalah aturan main dari negara kita. Uni Emirat Arab cukup unik. Kalau kita ke Bandung dari Jakarta itu ada jalan tol, jalan layang namanya MBZ ya, tol MBZ. Kalau nggak salah 30-40 km itu ya. Nanti coba kita googling. Konon itu ya investasinya tidak terlalu banyak permintaan dari MBZ. Lebih kepada pertukaran nama misalnya. Jadi ketika di Uni Emirat Arab atau di Dubai itu ada jalan Jokowi misalnya. Nah, hal-hal yang sifatnya simbiosis mutualisme itu emang lebih banyak didorong. Tapi betul, tentu saja namanya bisnis ya orang berinvestasi pasti ada maunya, termasuk Amerika dan China. Tapi sekali lagi kalau boleh saya berpendapat setidaknya kita jangan hanya berpatokan kepada satu negara. Kita open saja tapi perkuat dari sisi regulasi atau aturannya tadi. Kemudian saya izin lagi melanjutkan terkait Prof. Setiaji tadi ya. Memang jadi orang kaya banget itu penting karena bisa menarik direksi. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah seberapa banyak orang Islam, kita bicara orang Islam di sini, atau pribumi orang Indonesia gitu yang punya kapasitas untuk menjadi direksi. Jangan-jangan nih, kita berharap memang ada dari orang Islam itu menjadi kaya raya banget, tapi ketika kita mencari orang Islam yang ditempatkan di posisi direksi, entah direktur utama atau direktur, dia tidak punya kapasitas untuk menempati posisi tersebut. Jangan-jangan mereka hanya bisa menempati posisi komisaris yang mungkin punya tanggung jawab dalam 1 bulan itu 2-3 kali atau 5 kali aja masuk ke kantor. Nah, ini menjadi tantangan. Tantangannya adalah satu, saya setuju dengan Prof. Setiaji bahwa menciptakan orang kaya banget agar dia bisa membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit, bahkan memberikan posisi direksi kepada orang Islam tadi, tapi kapasitas kita juga harus kita pertanyakan. Ini direkam, tapi nggak apa-apa ya. Dalam beberapa kesempatan itu ada ormas loh yang juga protes kira-kira gitu. Kira-kira di posisi direksi itu taruhlah ormas A, ormas B begitu kan. Dijawab, jangan komisaris doang gitu. Kasihlah jabatan direksi biar ada penggerakan. Pertanyaan adalah ada nggak yang mumpuni di posisi itu? Nah, kadang sulit mencari orang yang punya kapabilitas untuk di posisi direksi yang sifatnya eksekutor. Mereka kadang punya kapasitas sebagai orang yang tanda tangan atau berada hanya di komisaris. Tapi saya lihat memang sekarang sudah mulai bagus ya. Kalau di luar negeri itu teman-teman termasuk Mas Ibrahim sangat lancar tadi bicara terkait dinamika riset dan jurnal. Juga teman-teman PCI NU di luar negeri dan PCI Muhammadiyah itu sekarang saya lihat ada pergeseran yang dulunya hanya fokus kepada bidang-bidang agama, mereka sekarang sudah banyak itu mengambil jurusan sains, teknologi, bahkan beberapa jurusan yang baru semacam robotik itu mereka sudah ada yang menekuni itu. Ini kabar baik lah kira-kira bahwa kita juga punya contoh-contoh anak-anak muda yang mau berkembang. Tentu harapannya ketika mereka kembali bisa dan bahkan mereka juga banyak juga yang menjadi dosen di luar negeri ya. Contohnya di apa ya, Prof. Nadir Sahosen misalnya jadi dosen di ENI apa di Monaco, juga ada tokoh Muhammadiyah Mas Ali menjadi dosen juga di Amerika. Jadi sudah mulai terbentuk apa ya contoh-contoh anak muda NU, Muhammadiyah dan seterusnya yang punya kapabilitas untuk bersaing di kancah internasional. Kemudian yang terakhir Mas Ibrahim menyinggung tadi terkait saya setuju memang
Bahkan Mas Ibrahim punya otoritas yang berbicara terkait ini karena lebih tahu di lapangan. Bahkan tadi mention bahwa kuantitas dan kualitas di Indonesia itu dari sisi riset sangat kurang. Tapi 2-3 tahun lalu itu kita sempat tinggi loh dari sisi kuantitas riset. Itu waktu itu didorong banget. Karena ada isu, wah Indonesia ini jumlah risetnya kalah sama Malaysia, sama Singapura, bahkan sama Thailand, Filipina. Ada semacam dorongan waktu itu, saya masih ingat, 3 tahun lalu ya, itu mulai para dosen itu dorong untuk punya publikasi sebanyak-banyaknya. Baik yang UIN, IAIN, bahkan kampus umum. Tapi itu terjadi loh. Banyak publikasi kita, tapi mohon maaf, itu hanya publikasi yang di luar ini ya, di luar jurnal yang bereputasi. Banyak ya, kita juga sering dapat email ya untuk dipublikasikan, untuk berbayar dan seterusnya. Jadi jurnal nasional itu banyak tersebar, tapi di jurnal tidak bereputasi. Sehingga apa? Ada datanya, jumlah publikasi Indonesia itu meningkat waktu itu. Cuman dari sisi kualitas itu yang dipertanyakan. Kualitas sangat dipertanyakan karena tadi hanya mengejar kualitas tadi bahwa publikasi di Indonesia banyak. Tapi kalau dilihat lebih dalam berapa persen yang ada di jurnal bereputasi itu sangat kecil. Nah, termasuk Mas Setiaji, Mas Ibrahim, maaf Prof Setiaji, mention hanya 1% dari bangsa, kalau di total begitu, kalau nggak salah total dari hasil riset Muslim di dunia itu hanya 1% dari bangsa Israel. Ini sangat miris sekali ya. Ini itu yang dari sisi jumlahnya ya, belum kalau kita menghitung kualitasnya bisa jadi 0,0 sekian. Kalau kita menghitung kualitas yang sederhananya yang ada di Scopus kira-kira begitu, ada yang masuk atau yang masuk Q1 sampai Q4 deh. Kira-kira berapa persen yang setara dengan publikasi di apa tadi bangsa Israel tadi. Mungkin itu tadi saya mau menyampaikan satu hal, tapi saya lupa ya. Nanti saja sambil jalan coba saya tanggapi yang selanjutnya. Gitu Mas Duri, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi Sugandi. Sedikit saja menimpali Mas Budi Sugandi dengan baik mengelaborasi tentang kita ini berkiblat ke Amerika atau ke Cina, kemudian bercerita tentang bagaimana dekonstruksi yang dilakukan Cina terhadap Cina. Ada salah satu pernyataan menarik dari Deng Xiaoping, dan ini menjadi inspirasi perubahan total di Cina, yaitu bahwa bagi Cina itu kucing tidak penting apakah berwarna abu-abu atau berwarna merah. Yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Itu salah satu statement dari Deng Xiaoping waktu itu yang akhirnya merubah, mendekonstruksi sistem ekonomi Cina yang akhirnya menjadi lebih open atau terbuka. Nah, ini saya kira dan Mas Sugandi tidak usah merasa dijebak karena para pakar ini berpendapat juga karena pantikan dari Mas Sugandi ya. Jadi tidak usah merasa dijebak. Nah, para peserta webinar akan lebih panas lagi, menarik kalau dari peserta webinar yang lain ikut nimbrung, ikut memperkaya dialog pada siang hari ini. Ada Mbak Eni mungkin bisa menyegarkan suasana dan lain-lain. Silakan, kami persilakan. Ini Mas Sugandi silakan ditambah lagi minumannya Mas biar energinya kuat. Udah habis deh. Silakan kopinya, Prof Musa juga kopinya bisa ditambah dan lain-lain. Prof Musa kayaknya ngeteh itu, dari warnanya teh itu. Nah, ini ada Indos Tongji dari Prof Musa. Ini tidak ada sponsor Tongji sebetulnya. Oke, silakan nanti kami persilakan. Webinar yang mau bertanya atau sekedar berkomentar saya persilahkan. Oke, Mbak Eni, silakan Mbak Eni untuk memulai. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Saifuddin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Setiaji
juga all this audience in today. Menarik sekali narasumber tadi bagaimana sharingnya. Kalau mengkritisi masalah jurnal, masalah bagaimana kita publikasi, sebetulnya banyak sekali yang antusias terhadap jurnal tersebut. Tetapi kembali lagi di dunia kampus itu kan benturan dengan yang namanya ada yang berstatus negeri atau yang swasta, ada dosen tetap, ada tidak tetap, dan sebagainya. Nah, seandainya dalam frame, dalam tanda kutip, semuanya diberlakukan sama, meskipun tidak sama lah, ada porsi yang berapa persen, banding berapa persen, memberikan kesempatan kepada dosen yang swasta atau guru yang swasta mempublish atau mengekspor apa yang dimilikinya, ide-ide itu. Saya rasa itu juga tidak hanya mengejar sebuah kuantitas saja, tapi kualitas mungkin juga akan bisa balance antara kualitas dengan kuantitas. Itu kalau dari segi riset. Kemudian dari sisi memang tantangan umat Islam di masa kontemporer. Nah, lagi-lagi yang selalu jadi polemik itu memang media sosial kalau saya mengamati sejauh yang saya tahu. Karena media sosial selain ada dampak akses positifnya juga tidak lepas dari akses juga. Nah, ketika umat Islam itu disibukkan dengan sesuatu yang bersifat lahiriah, yang simbolis, tidak memegang hal-hal yang bersifat substantif, itu akan membuat umat Islam itu sendiri khususnya, itu akan mundur dan terpuruk. Padahal kita tahu bagaimana kejayaan Islam masa dulu itu seperti itu. Bahkan Prof. Azumardi Azra aja ketika ditantang dialog di Makkah, nah, orang yang berpakaian jubah putih, nah itu yang betul-betul yang muslim sejati, yang muslim yang ibadahnya bagus, yang memakai pakaian untuk sholat. Nah itu padahal justru ketika dengan karena dikomplain orang Indonesia kenapa pakai sarung, pakai kopiah yang hitam untuk apa itu. Justru itulah Indonesia, yang penting bagaimana beribadahnya, bagaimana substansi dari sebuah ibadah tidak hanya pada sisi multikultural pakaian saja, launun mutanawi'atun. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi bagaimana kita harus selalu mutafail atau optimis bahwa Indonesia itu bisa maju, asal kita jangan hanya berkutat pada sesuatu yang simbolik-simbolik saja, tapi bagaimana ide brilian seperti kata Prof. Musa, kita jangan sampai mati, mesin otak jangan sampai mati. Nah, berarti hidup terus dong. Jadi tidak ada di sini kata kok tua, muda, itu tadi Pak Budi Sugandi. Nah, ini semuanya muda karena selalu berkarya, selalu tidak mati mesin otaknya. Nah, itu saja sharing tambahan dari saya. Sedikit pantun ya Mas Efdin. Oke. Ingin Prof. Musa ke pasar baru, beli roti sagu dan putu ayu. Paling bahagia Zoom S5 di hari Minggu. Dapat banyak dari para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kehadiran Mbak Eni ini seperti iklan rokok Sampurna Hijau. Nggak ada lo, nggak rame. Nah, ini bisa menyegarkan suasana ini. Baik, Mbak Eni. Mohon maaf, Rob. Oke. Terima kasih. Suasananya jadi menjadi lebih bergairah ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Eni tadi. Depan ujian terbuka, Mbak Eni. Wah, oke, kita doakan bersama. Oke, baik. Biar lebih efisien, mungkin ditambah lagi siapa yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentar berikutnya setelah Mbak Eni. Nanti saya ngomong terakhir ya, saya nanti minta waktu terakhir ya. Baik, Prof. Prof. Waston. Silakan Prof. Waston atau siapa? Ini ada banyak peserta yang lain ini. Ada Pak Dahri, ada siapa ini, Muhdori, ada Pak Kholik. Ada ya. Furqon Mawardi itu orang hebat itu. Ya, Pak Mawardi silakan. Siapa yang mau melanjutkan berikutnya? Furqon dari Mamuju. Oke, dari Mamuju. Oke, dari Indonesia Timur jauh sekali. Silakan yang mau berikutnya. Pak Warek itu, Mas Saiful. Oh ya, silakan. Saya persilakan. Pak Waston atau siapa ini yang berikutnya?
Oke, tidak ada yang berikutnya. Mungkin ditanggapi dulu tidak apa-apa oleh Mas Budi Sugandi tadi yang Oke, dikemukakan saya akan oleh. ngomong sebentar deh. Ya, silakan Pak Musa, saya persilakan. Semalam itu saya diundang diskusi Majelis Dikti Muhammadiyah. Saya diminta sebagai pemantik diskusi. Dan yang menarik ini laporan saya sama Profesor Bambang Setiaji, sama Profesor Waston. Bahwa saya kira pagi ini akan diputuskan bahwa Universitas Muhammadiyah akan membuka prodi filsafat. Wah, selamat. Ya, jadi akan dibuka ini. Cuma tidak dari S1 tapi S2. Nah, mungkin saya berharap UMS bisa menjadi Universitas Muhammadiyah pertama yang membuka prodi filsafat di tingkat S2. Saya kira ini akan mencerahkan ya, karena ilmu pengetahuan kita itu terlepas dari akarnya, termasuk ekonomi. Ekonomi itu kan bagian dari manusia, tapi pandangan yang fundamental dan multidimensional tentang manusia itu tidak melekat di ilmu ekonomi. Saya kira itu juga salah satu tantangannya. Gimana ilmu ekonomi itu didasarkan kepada manusia, artinya didasarkan kepada filsafat manusia. Karena kalau tidak, ekonomi itu hanya menjadi binatang uang saja. Itu laporan saya ke Profesor Bambang Setiaji. Ore kita sudah akan buka prodi filsafat di Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, itu laporan saya. Mudah-mudahan ini mencerahkan buat pertumbuhan keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Musa, informasi menariknya dan kabar gembira bagi kita semua bahwa UMS atau Institusi Pendidikan Muhammadiyah akhirnya punya keberanian membuka prodi filsafat. Ya, ini harus siap diguncang-guncang Muhammadiyah dengan pemikiran-pemikiran kritis di filsafat. Baik, kita kembali ke curhatan Mbak Eni tadi tentang bagaimana dunia publikasi di dunia akademik menceritakan. Menurut saya memang ada kasta-kasta di situ. Tadi Mas Sugandi mengatakan bahwa di Cina, di Eropa itu lembaga pendidikan tinggi relatif setara ya, jadi tidak ada gap yang terlalu tinggi. Tetapi berbagai tingkatan, swasta favorit, swasta yang hidupnya Senin Kemis dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja berimplikasi pada kapasitas sumber daya manusianya, termasuk terutama dosennya. Memang produksi jurnal publikasi ini memang ada gap yang cukup lebar. Bukan hanya tadi dikemukakan oleh Mbak Eni tentang optimisme, ya perempuan biasanya memberi harapan yang cukup optimis gitu, bahwa Indonesia bisa maju sebetulnya. Nah, ini mungkin Mas Budi Sugandi bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Eni. Oke, thank you. Ya, pertama ini selamat dulu yang paling awal ini ada di filsafat di Universitas Muhammadiyah untuk master ya, Prof ya. Iya. Untuk doktor juga ke depannya. Iya. Ya, ini luar biasa. Dan juga semoga juga ke depan ini juga tantangan. Satu betul prodi filsafat, karena kita tahu ya pentingnya filsafat itu. Ke depan juga kampus-kampus itu memang didorong ke keilmuan yang lebih spesifik. Konon kita ini masih prodi-prodi yang lama. Di ITS sudah buka juga tuh program startup misalnya. Nanti robotik, kemudian program metaverse atau program Bitcoin juga saya rasa harus lebih spesifik, karena di dalam metaverse itu ada banyak juga yang perlu dikaji ya. Tidak cukup dengan kita belajar ilmu informatik misalnya. Itu sangat tidak cukup sekali. Beberapa kampus memang sudah masuk sana. Semoga juga kita bisa beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, tadi Mbak menyindir saya juga bahwa ini semuanya nggak senior kok.
nggak bilang tua ya, muda semua ini karena semuanya mau belajar termasuk hadir di sini. Karena muda itu memang ada dua dari sisi usia. Mungkin kalau usia, yes, beberapa nama di sini mungkin di atas 35 kira-kira begitu udah nggak muda. Tapi dari sisi mental, pemikiran, termasuk jiwanya, nah berarti mudah-mudahan kita semua yang masuk kategori muda di sini. Prof. Musa juga begitu. Saya rasa kalau ketemu kita asik-asik aja tuh, walaupun udah profesor 60 ke atas, tapi Bukan 60, 70 ke atas. oh, lihat, but you look like 60. Terlihat kayak 60 loh. Kita jangan cepet-cepet 70-nya, Bro. Pelan-pelan saja. Cepet-cepet gimana? Udah 70 berapa sekarang, Bro? 70 pas ya? 78 bulan. Aduh, ya. Tapi kelihatan 65 lah, Prof. Musa. Oke. Tadi apa lagi ya? Sosmed, Mbak Eni. Tadi juga selain disampaikan Mas Zuri, juga dia mention terkait sosmed ya, Mas Zuri ya. Ya, karena anak muda itu ada di situ. Anak muda adalah masyarakat digital. Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan juga seperti yang disampaikan di awal. Saya ingat di awal-awal ada podcast Prof. Musa, dan saya suka mengikuti itu. Cuman sayang sekali, sekarang sudah mulai tidak update. Nah ini, padahal cukup banyak sikan dengan cara yang banyak, sehingga bisa lebih banyak lagi itu saya rasa. Karena sekelas beberapa podcast yang dibikin oleh anak-anak startup itu ternyata tidak hanya membikin, tapi bagaimana mempromosikan pembaca atau penonton. Dari si konten itu menarik, Prof. Dan saya bahkan sekarang nunggu-nunggu, ini kok lama nggak ada ini. Padahal kita ini haus juga, haus terkait filsafat modern, terkait bagaimana apa berita-berita dengan dunia digital. Tapi kita juga ingin paham lebih jauh tentang saripati dari keislaman tadi. Jadi semoga Prof. Musa nanti berkenan lagi nih bikin podcast. Gerak laksanakan. Ya, Prof. Matur. Kemudian ini mungkin ya Mbak Eni ya, harus ada kolaborasi pemuda saya lihat dari sisi sosmed. Sosmed itu jangan hanya di sosial media tersebut, posting di Instagram dan seterusnya. Jadi kadang dengan mindset yang begitu itu, muda kita ini lebih fokus pada jumlah likes, jumlah popularitas, dan seterusnya. Padahal mereka lupa itu sebenarnya sebagai banyak sekali orang yang ngerti sosial media itu, mereka menjadikan itu sebagai lahan mereka mencari uang. Nah ini yang masih pada tahap anak muda kita lebih fokus ke eksistensi ya, eksistensi harusnya bisa lebih jauh dari itu. Kemudian kolaborasi langsung tadi banyak juga anak-anak itu fokus ke semacam kayak semacam podcast, membuat film pendek dan seterusnya. Jadi nilai value dari sosmed itu bisa kita dapetin. Duit yang didapat dari penonton YouTube itu, ini kayaknya ada gangguan dari Zoom Education nih. Oke, Mas Naufal mungkin di mute karena suaranya masuk. Halo Mas Naufal. Oke. Oh, Mas Naufal. Oke, good. Ya oke, Mbak Eni, saya rasa memang kita berhenti deh sekarang itu kayak lebih ke mengajak orang atau mengeduket orang. Yes, itu dilakukan, tapi kita lebih fokus kepada actionnya. Misal nih, kalau di saya sendiri, karena saya paham anak muda menguasai bisnis juga, ya sudah kita bikin semacam usaha sendiri kita, baru kita ajak kolaborasi dengan teman-teman yang juga punya interest yang sama. Tentu better memang ketika kita akan terus belajar terus nih, misalnya di startup Klik Coaching. Wah, ternyata di bidang pendidikan. Ketika ngobrol-ngobrol, ada juga nih yang punya startup untuk bidang pendidikan, tapi untuk sekolah. Kita kolaborasikan. Jadi dalam rekan yang juga punya startup. Yang kedua, ada pengembangan. Podcast misalnya. Teman-teman di yang punya interest dalam bidang podcast itu, dia mengembangkan itu. Gunanya apa? Biar ada inspirasi. Biar anak muda itu tidak garing, tidak hanya tadi memanfaatkan sebagai user, tapi mereka ada yang mereka dapetin. Akan kita dari podcast kita, mereka bergerak untuk juga membuat wirausaha tadi. Jadi memang tugas kita memang tidak cukup untuk memposting atau bercerita di sosmed, tapi kita harus bisa menjadi idola mereka dan juga mendorong mereka untuk bergerak gitu. Itu menurut saya tantangan sekarang ya. Produktivitas kita juga sangat lemah. Ini yang disampaikan Mbak Eni dan juga Mas ini tadi ya. Mas siapa tadi? Sorry, Mas Ibrahim. Saya setuju ya, kalau di luar negeri itu memang sangat ketat sekali, bahkan ketika memang banyak ibu juga begitu ya, ketika di luar negeri itu bisa menulis banyak, ketika kembali di Indonesia, karena memang yang pertama adalah kita dikawal ya, ada supervisor kita yang memang ngerti
dan mau mengoreksi dan ngasih masukan, ngasih deadline sehingga kita bisa selesai. Santai, jadi nggak bisa selesai. Nah, satu hal yang saya lihat dari teman-teman yang produktif menulis jurnal di luar negeri, teman-teman di luar negeri itu adalah ketika S1 mereka itu pondasinya dibangun. Itu yang saya lihat. Jadi kita jangan hanya melihat ketika mereka S2, S3 mereka. Memang ketika S1 mereka tidak banyak mempublikasikan karena fokus mereka adalah menyelesaikan tesis atau skripsi mereka S1. Tapi disitulah fondasi mereka dibangun oleh dosen dan seterusnya. Yang saya lihat, bahkan saya juga begitu dulu ya. Waktu S1 itu kita diberikan tugas memang, tapi tidak sampai pengecekan detail. Feedback yang diberikan itu sangat terbatas, kecuali ada pertemuan rutin. Tapi menurut saya skripsi itu kan dalam waktu 6 bulan atau setahun terakhir. Sangat singkat sekali. Padahal kuliah S1 itu butuh waktu 4 tahun. Seharusnya sejak semester 1, anak-anak itu harus sudah dibekali penulisan dan seterusnya. Copy paste itu sangat ketat di luar negeri. Ada teman saya ketika S2 itu, dia ketika kirim tugas, kita kan biasa kirim soft copy-nya kan. Sudah punya alat rata-rata dosen kita itu, alat untuk mendeteksi berapa plagiasinya. Itu kalau sudah 30% ke atas, itu langsung dikasih 2 pilihan. Nilainya D ke bawah atau ngulang tahun depan. Jadi bahkan di Cina, saya kebetulan ada juga teman begitu, gitu, langsung diancam untuk tidak dikasih beasiswa, biasanya mau ditarik. Nah, ini adalah bikin efek jerah kita, sehingga harusnya dari semester 1 itu anak-anak sudah di-pass dong. Kalian harus melakukan tulisan dengan karya original sendiri. Kalaupun mau mengambil dari tempat lain, yang jelas satu harus mengutip, yang kedua adalah kita diajari untuk parafrase. Dan parafrase itu kan, tapi sekali lagi pengalaman saya waktu S1, saya nggak tahu sekarang ya, itu saya baru belajar tentang menulis ilmiah ketika saya skripsi. Dan ini menjadi permasalahan kita. Ketika anak S2 dia mengikuti habit waktu S1 dengan segala keterbatasannya, ada pendampingan yang serius, tetap Mas Ibrahim, kita hanya sekedar webinar, tapi seharusnya ada workshop dan juga pendampingan yang lebih dalam. Sampai itu mungkin Mas Yuri, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Budi yang dari pertanyaan atau tanggapan Mbak Eni tadi dikupas lebih jauh, dan sekiranya masih ada waktu, mungkin satu sesi lagi yang mau menanggapi atau bertanya kami persilakan. Tapi kalau tidak ada, nanti saya sebagai penutupan dalam acara webinar ini. Sekali lagi saya persilakan siapa yang mau bertanya atau cukup sampai di sini, saya tunggu beberapa menit. Ini ada Zainul Ali, mau aktif berkomentar? Tidak. Ada waktu sekali-kali ngomong di Paston juga itu dari kita harus mendengarkan Prof. Paston, silakan. Terima kasih Mas Udin, moderator yang telah memberi waktu kepada saya. Dan saya baru kali ini ya kenal dengan Mas Budi Sugandi. Saya senang, ide-idenya cukup menjanjikan ya untuk masa depan ya. Nah, ini adalah masih muda, dan saya juga senang di sini hadir Mas Boim ya. Dia juga masih muda, memiliki latar belakang yang mirip-mirip dengan Mas Budi Sugandi ya. Kemudian juga ada tadi Prof. Bambang Setiaji, juga Prof. Musa sendiri. Orang-orang yang tadi saya sebut itu adalah orang yang memang memiliki latar ekonomi ya, ekonomi. Nah, tadi Prof. Bambang menyampaikan antara adanya orang kaya dan orang kaya sekali ya. Kalau Prof. Musa ini sudah orang kaya sekali. Jadi ini Prof. Musa ini sudah tidak ingin jadi ketua SVIMA Islam. Tapi ini untuk ketuanya sendiri kan sudah Mas Edi ya, moderator Mas Udin. Kemudian juga masih ada bidang-bidang di mana ada di situ. Sudah saya nggak lihat ya. Bahkan di Solo di S3 ya, di UMS itu profesornya sudah kaya sekali ya. Jadi ini yang diinginkan oleh Prof. Musa di SVIMA ini bisa muncul yang, kalau saya ini kan baby X ya, kalau Prof. Musa ini sudah baby boom. Jadi sudah. Nah, yang di suatu lembaga studi, tetapi bukan hanya di sekedar di knowledge atau informasi-informasi, tapi bisa dilanjutkan kepada aplikasi ya. Action tadi ya, Mas Budi tidak hanya berhenti sampai di sini. Tadi yang sudah diberi peluang oleh Prof. Musa, kapan bisa diskusi di SVIMA ya, Mas Boim, kemudian Mas Budi, Mas Udin. Ya kalau Prof. Musa kita harapkan ya, karena sudah 70 ke atas Mas. Nah ya, ini yang ya Mbak Eni juga, ini yang masih generasi milenial. Saya pun sudah jenis yang sumber daya ini ya, Mas Boim juga punya pengalaman yang banyak, bahkan tesisnya itu terbaik ya,
di UK itu, dan sekarang tuh ya dalam bidang terutama IT dan digital ekonomi gitu ya, Mas Budi Suganti. Ya, saya Prof. sangat apresiasi. Terima kasih, Prof. Setelah kesempatan panjenengan masih bisa menyempatkan silaturahmi kalau di udah sini. Prof Musa yang manggil, saya nggak ada jawaban lain selain siap. Ya, saya itu dipasrai Prof Musa itu untuk membenayan di Janti situ. Ya, sudah sampai. Apa gitu, saya nggak punya ide. Sekarang saya malah tak pleset lagi ke Mas Budi Suganti. Ya, nanti juga bisa dikembangkan dalam bidang industri ya. Insya Allah juga Mas Boim, kemudian saya 2MS. Kemudian ini Prof Bambang Setiaji itu masih rektor Mas Budi ya. Sekarang ya selesai 2 periode. Direktur juga, dia rektor di Universitas Muhammadiyah Malaysia ya. Pokoknya yang internasional yang di Australia, di Malaysia, dengan membawa dana ya itu ya. Jadi Prof Bambang datang ke UMK itu membawa dana ratusan miliar gitu. Ini di UAM ya, Universitas Muhammadiyah Malaysia juga itu memang bukan hanya bicara tapi juga langsung bertanggung jawab sampai kepada kalau idenya bagus, dananya banyak gitu. Sampai beli kampusnya ya ide Prof Bambang itu ya gitu. Nah tadi saya juga kaget kok beliau bisa di sini ya. Begitu Prof Musa, tolong Prof Musa untuk bisa mempertajam, katanya beliau ini nanti sudah meninggal, fisiknya jasadnya dimakan rayap, tapi ide-ide beliau nama hayat pada kita gitu. Itu selalu Pak Musa. Saya mohon Mas Ibrahim nanti bisa ngomong di S5 kapan di agenda ya. Pokoknya yang mudah-mudahan disuruh ngomong semua deh. Terus dan bagaimana mengaitkan Fatma ini dengan bisnis, tolong pikirkan tuh ya. Karena jadi harus kita mulai ya di Fatma yang masih muda-muda ini, industri apa yang mau dibikin? Ya. Di tanah itu Fatma itu mau dibikin industri apa gitu ya. Nah, saya kira itu bagus. Nanti kapan kita ketemu darat deh, kita undang, kita ngomong hampir 5.000 meter tanah di Fatma itu mau diapain? Masa mau dibikin hotel? Ya, nah, itu saya kira ini perlu dipikirkan deh. Jadi nanti Mas Udin bisa di. Baik. Oh ya, Mas Boim, ini Mas Udin ini Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia di Yogyakarta ya. Itu masih investornya dari Pak Musa juga ya. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini Dokter Mas Wasto doain tahun ini selesai S3-nya. Baik. Ya, terima kasih kepada Mas miringkan sendiri ya yang disampaikan oleh Prof Musa yang telah menyediakan Padepokan Musa Asy'ari atau Padma ya di daerah Janti. Jadi tanggalnya berapa? Insya Allah kami bisa hadir, Pak Prof. Waktu kami berikan kepada Mas moderator, ya, Mas Budin. Terutama ingin segera merealisasikan kritiknya Mas Budi. Kenapa harus dibikin yang lebih aktual ini dengan anak-anak muda. Oke. Baik. Jadi semangat saya, kayaknya hidup kembali. Terima kasih. Ya, lagi-lagi kalau sudah berkumpul seperti ini, Pak Musa itu tuanya hilang. Jadi apalagi statusnya Pak Musa itu kayaknya umur 71 saya ragu. Karena aktanya Pak Musa itu dulu yang nyatat Mudin. Iya. Oke, baik dari narasumber kita maupun para komentator yang biasa ini tadi. Namun sayang sekali karena sudah sekian lama kita dibatasi oleh waktu juga. Jadi dari apa tentang bagaimana filsafat ekonomi, saya kira sedikit hanya ini bukan kesimpulan tetapi garis-garis besarnya saja pernyataan Prof Mumi bahwa bagaimanapun ekonomi itu kembalinya ke manusia. Maka mempersoalkan secara kritis siapa itu manusia ini menjadi penting. Mungkin barangkali bahas. Jadi persoalan ekonomi adalah bagaimana bermanfaat kepada manusia. Saya kira ditimpali oleh Prof Bambang Setiaji, kemudian ujung dari orang kaya sekali itu adalah filantropi, bermanfaat kepada manusia. Namun lagi-lagi dengan sangat baik dikemukakan Mbak Eni dan yang lain-lain bahwa ada banyak problem sejak dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, katakanlah media sosial, ini menjadi problem tersendiri, problem di sana. Kemudian dunia pendidikan kita, ternyata pernyataan menarik dari Mas Budi Sugandi tadi tentang scientific base, pendidikan di Indonesia masih dikuras oleh persoalan bagaimana kasta di dunia pendidikan, bagaimana persoalan administrasi, dan persoalan proses perahan di pendidikan. Nah, saya kira sekolah filsafat Musa Asy'ari ini adalah butiran debu dari upaya-upaya untuk bagaimana pendidikan kita. Dan tadi dengan semangatnya Pak Musa, mari kita perlebar gerakan-gerakan ini, gerakan pencerahan, gerakan bergabung. Perlu saya perkenalkan
Jangan salah kalau Padma itu bukan aksesoris mobil, karena di Jogja ada juga toko Padma itu aksesoris mobil. Padma itu padepokan Musa As'ad. Demikian para peserta webinar, acara pada hari ini sungguh produktif dan bermanfaat, dan semoga ini tidak menjadi konten-konten yang lain yang menggairahkan dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, mungkin closing terakhir dalam kalimat pendek saat kita untuk menyampaikan statement closing pada acara pada hari ini. Saya persilakan. Teman-teman. Jadi sebenarnya saya awalnya itu pikir ini 1 jam saja ngobrol-ngobrol dan diskusi. Ternyata sangat mengalir dan juga sangat menarik. Jadi 2 jam tidak terasa. Walaupun mohon maaf ini saya itu memang kalau pengusaha aja bisa tahan sampai sekarang, masa saya yang masih muda ini enggak ya. Jadi itu yang pertama. Ini juga berkat Mas Zuri, saya rasa sangat bagus sekali dalam memoderatori acara ini. Jadi tidak terkesan satu arah ya, karena banyak sekali penutup anak muda itu memang kurang pengalaman ya. Tapi satu sisi itu menjadi nilai positif kita, bahwa anak muda karena kurang pengalaman, ya kalau salah ya dimaklumi. Jadi jangan sampai jadi penghambat, kita anak muda tidak berani bicara, itu terbalik. Karena kita anak muda sedikit pengalaman, tidak punya dosa masa lalu gampangannya, jadi kita harus maju terus. Dan saya rasa spirit itu yang sering Prof. Musa ajarin ke saya, walaupun dengan pembicaraan bentar lagi mati katanya kan. Jadi justru ini yang didorong. Tapi secara tidak langsung beliau ingin bilang, anak muda lah, kalian ini jangan seperti ini, maju terus, maju terus. Beliau siap mendorong kita. Yang terakhir, tentu saja ya sebagian, jangan kita berpikir remeh terkait anak muda. Tentu bukan hanya di ruangan ini, termasuk anak, cucu, atau sepupu kita, punya tanggung jawab. Saya juga begitu. Saya tidak dari family saya, sepupu saya, yang punya usaha kita dorong. Yang sedang berbisnis kita ajak kolaborasi. Yang stagnan kita bantu juga dorong kemana lah ada jaringan. Saya rasa itulah semangat dari pemuda. Bukan yang Prof. Musa Asari, Pak Rektor, Prof. Sudah barusan pergi ya, barusan meninggalkan. Dari tadi ada Prof. Babang, ada Prof. Waston, Mbak Eni, Mas Ibrahim, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Saya berharap bisa sowan sungkem sambil makan sate kelatak atau kopi, lebih santai. Siap, terima kasih sekali lagi. Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Budi Sugandi atas closing statement-nya. Nah, para peserta webinar, sampai pada titik kita semua harus berpisah secara virtual, dan ini semoga hanya koma dan berikutnya. Saya, Saifuddin Zuhri, undur diri. Mohon maaf jika dalam memoderasi acara pada hari ini ada kekurangan dan kelemahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Prof. Musa. Pamit ya. Silakan bosnya dikelola. Terima kasih. Ini love apa cuan ya? Ini cuan ini harusnya. Zinli. Ya. Sarang tua gitu. Iya, Korea. Terima kasih. Musa makin muda aja nih. Kau ini dari jangan bangunin macan tidur. Sehat selalu, Prof. Oke, sip. Terima kasih, Prof. Musa. Nanti kapan Eni ketemu Eni? Iya, Prof. Prof. Kamu harus memohon maaf. Siap, Suhu. Jangan senyum-senyum Anda Mas Budi. Oke ya, kita live ya. Ya, siap, Prof. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Budi Sugandi, Prof. Toyo. Ya, Mbak Eni, bagus pantunnya, cantik. Ditunggu jadwalnya. Assalamualaikum. Salam. Sebentar.